Hai guys, welcome back to my channel Berbicara YouTube channel. Hari ini Berbicara mau berbagi sedikit ya informasi mengenai apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika kita mau melahirkan di rumah sakit. Nah, sebenarnya ada beberapa benda-benda yang bisa kalian persiapkan. Sebelumnya Berbicara ini sama Yuji ya, Yuji mau minta mini, dia haus jadi nggak bisa ditinggal, jadi nggak apa-apa ya, kita biar bisa tetap nge-vlog dan terlaksana jadi seperti ini ya. Tuh apa sayang, dan lupa buat subscribe yang nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari Berbicara. Oke. Nah, dari pengalamannya Berbicara kemarin, sebenarnya karena due date atau KPL-nya itu masih lama, jadi Berbicara tuh persiapannya kurang mateng gitu ya. Tapi mungkin kalian, kalau sarannya Berbicara, bisa mempersiapkan itu 1 bulan menjelang PL ya. Kalian sudah mempersiapkan segala macam yang harus dibawa ketika mau ke rumah sakit untuk persalinan normal. Jadi pertama-tama kalian harus mempersiapkan yang namanya itu satu tas untuk diisi barang-barang yang hendak kita bawa ketika kita ke rumah sakit. Kan kalau kita mau lahiran itu kan kadang nggak bisa diprediksi ya, tiba-tiba udah mau brojol aja kayak tadi kemarin kan, intinya udah nyiapin walaupun nggak lengkap. Berikut benda-benda yang bisa kalian persiapkan untuk dibawa ke rumah sakit. Yang pertama itu benda-benda yang harus dipersiapkan untuk ibu hamil atau ibu yang hendak melahirkan. Itu adalah yang paling penting itu surat-surat dan dokumen seperti KTP, KK, buku nikah, terus KIA. Kalau ada yang pakai BPJS, BPJS-nya disiapin, terus juga rujukan dari Vaskes kalau pakai BPJS ya, terus juga hasil-hasil periksa dari laboratorium, misal medical record-nya disiapin semua. Kalau kehamilannya ada permasalahan ya, itu bisa dipersiapkan. Tapi yang paling penting itu sih dokumen untuk administrasi, itu yang paling penting ya. Nanti kalian bisa cek di rumah sakit yang mau kalian tuju itu dokumennya apa aja yang harus dipersiapkan. Di situ itu harus sudah dipersiapkan. Oke, yang kedua itu kalian bisa mempersiapkan jarik atau kain panjang atau sarung, tapi nggak recommended kalau sarung. Kayaknya lebih enak jarik, soalnya kemarin kalau Berbicara itu habis lahiran kan, udah lihat kan videonya Berbicara yang cerita melahirkan itu. Nah itu kan lahirnya kan di IGD itu. Nah habis dari IGD kan itu untungnya Berbicara tuh bawa, udah disiapin jarik, jadi udah bawa jarik dari rumah. Jadi itu harus pakai jarik terus untuk nunggu sampai dipindahkan ke kamar rawat inapnya itu pakai jarik. Jadi kalian bisa mempersiapkan jarik aja sih, lebih enak pakai jarik. Itu 1 atau 2 cukup, nggak usah banyak-banyak. Yang harus dipersiapkan lagi itu underwear itu udah pasti, nanti buat ganti-ganti. Terus juga branya khusus bra menyusui ya, kalau bisa kalian udah prepare. Jadi kalian mempersiapkan bra untuk menyusui itu bisa 2 atau 3 pieces ya, tergantung sih sebenarnya, tergantung dari berapa lama kalian nginepnya. Kalau Berbicara kemarin kebetulan cuma 1 hari aja, jadi ya 1 cukup kemarin sih. Bra menyusui itu kalian bisa persiapkan, beli yang ukurannya agak lebih besar, karena ketika kita menyusui otomatis payudaranya jadi lebih besar ya daripada ukuran sebelumnya. Oke, terus yang keempat itu kalian bisa membawa alat mandi. Kalau mau, misal kalian pakai merek-merek tertentu, itu kalian bisa bawa alat mandi. Tapi kalau kalian bisa pakai merek apa aja, itu udah disediain sama rumah sakit sih, kayak sampo, sabun, terus sikat gigi, odol itu udah disediain sama rumah sakit. Kalau kalian pakai merek tertentu kalian bisa dibawa aja. Terus yang penting itu kalian bawa handuk sendiri, soalnya nggak disediain handuk ya, jadi kalian bisa bawa handuk atau petrop ya. Yang handuk itu, yang petrop itu juga bisa dibawa kalau kalian punya di rumah. Nah terus untuk berikutnya itu kalian bawa baju ganti
baju ganti itu cukup 1 atau 2 setel aja ya, soalnya kalau di rumah sakit sih kita udah disediain baju dari rumah sakit ya, jadi kita pakai baju rumah sakit gitu. Nanti kemarin sih kalau baby gym sempet ganti 2 kali dipakai baju rumah sakit itu, tapi kalian bisa bawa baju sendiri untuk nanti ganti ketika mau pulang. Nah itu lebih enak kalau bajunya yang dia nursing wear gitu, jadi bisa untuk menyusui. Tapi kalau kemarin sih karena persiapannya kurang, jadi baby gym cuma bawa untungnya punya kemeja, jadi bisa dipakai sih. Kemeja yang ada bukaan kancing di depannya itu bisa dipakai. Nah itu cukup 1-2 setel aja kalau kalian nggak nginep lama-lama ya. Nanti kalau misal kalian nginepnya lama, kalian bisa minta suami buat ambilin di rumah sih, nggak masalah. Yang penting ini dipersiapkan ketika mau melahirkan dulu. Terus yang berikutnya itu kalian bawa sandal jepit ya, jadi lebih enak kalau kita lahiran tuh pakai sandal jepit. Kemarin untungnya baby gym cuma pakai sandal jepit sih, jadi nggak ribet, nggak rempong, pakai sandal jepit aja, nggak usah pakai sepatu yang rewo-rewo kayak gitu, nggak usah, pakai sandal jepit aja udah cukup. Terus untuk karena kita konteksnya lahiran normal, jadi kalian bisa bawa jimpol. Nanti itu bisa digunakan ketika menunggu kontraksi ya, ketika menunggu pembukaan ya. Jadi jimpolnya bisa digunakan untuk mempermudah pembukaan. Kemarin baby gym udah bawa jimpol, tapi karena lahirannya cepet dan jimpolnya jadi tidak terpakai. Tapi nggak apa-apa, sebaiknya kalian membawa jimpol untuk persiapan aja ya, untuk preparation seandainya pembukaannya agak lama bisa dibantu dengan jimpol. Terus kalian juga bisa bawa, kemarin nggak terpikir, tapi minyak buat massage, misal minyak zaitun atau baby oil atau minyak untuk massage itu untuk menunggu lahiran. Kan kadang kita kan kontraksi seperti itu dan itu kan sakit, terus mungkin kita bisa minta dipijet sama suami kayak gitu, pakai massage gitu ya untuk relaksasi. Nah ini yang kadang kita agak ribet gitu ya, mau bawa atau enggak. Jadi pembalut untuk nifas itu sebenarnya udah disediain sama rumah sakit, jadi nanti kita bakalan dikasih, kalau kemarin baby gym tuh dikasih 2 bungkus ya, itu sebenarnya udah cukup banget. Jadi kita dikasih pembalut untuk nifas dari rumah sakit. Cuman kalian bisa untuk preparation untuk nanti di rumah, kalian bisa beli juga pembalut untuk nifas itu, tapi bisa dibawa juga untuk jaga-jaga. Cuman kalau kemarin baby gym udah dikasih sih dari rumah sakit, jadi nggak terlalu. Keperluan ibu melahirkannya udah cukup sih kalau menurut baby gym. Yang lain-lain udah disediain, makanan dan segala macam itu udah disediain sama rumah sakit, jadi nggak masalah. Selanjutnya itu untuk keperluan bayi ya. Keperluan bayi kita bisa bawa yang penting-penting aja ini. Kalau menurut baby gym yang penting-penting yang harus dibawa ke rumah sakit itu yang pertama itu kalian nanti ditanyain kalian bawa bedong nggak. Kemarin bedongnya ketinggalan, jadi bedong nanti dipakai ketika bayi udah dikasihin ke dalam kamarnya kita ya, ketika rawat inap itu nanti bedongnya dipakai di situ. Jadi kalian bawa bedong bayi itu bisa kain atau bisa lendang atau bedong yang kain lah ya, terutama yang diutamakan yang kain, soalnya nanti kalian diajarin cara membedong yang baik dan benar itu bisa bawa 1 atau 2 cukup. Terus kalian bisa bawa baju untuk newborn 1 atau 2 setel cukup. Sebenarnya baju udah ada dari rumah sakit, tapi kan bajunya cuma seadanya ya, maksudnya baju rumah sakit gitu. Nah kalian bisa bawa sendiri baju buat newborn, misalnya lucu-lucu, kalau pengen di foto-foto atau apa, nanti kalian bisa bawa 1 atau 2 setel. Terus yang ketiga itu kalian bawa kaos kaki dan sarung tangan bayi. Kaos kaki dan sarung tangan bayi ini penting, soalnya nanti kan ketika di rumah sakit itu pakai AC, jadi kemungkinan bayi itu bakalan kedinginan. Terus karena kalau yang kemarin baby gym ngerasain sendiri itu setelah melahirkan pun rasanya hawanya tuh kayak masih sumuk banget loh. Aku tuh ngerasain tuh panas banget, jadi kemungkinan AC itu bakalan dingin. Jadi baby itu harus dipakein kaos kaki sama sarung tangan bayi biar dia tuh anget. Terus yang harus
dibawa lagi itu selimut bayi. Selimut bayi itu bisa dibawa karena kalau dari rumah sakit tuh emang ada selimut, tapi selimutnya nggak terlalu tebal. Mungkin kalian bisa bawa selimut yang agak bagus buat baby ya, khusus selimut bayi yang bahannya enak, bahannya nyaman, itu bisa dibawa untuk jaga-jaga aja. Itu kalian bisa bawa bantal buat menyusui. Nah ini kemarin nggak terpikir sama sekali karena kan panik gitu ya, jadi kalian bisa bawa bantal untuk menyusui. Itu nanti sangat membantu ya ketika menyusui baby, karena di rumah sakit tidak disediakan bantal untuk menyusui. Kalian bisa bawa popok untuk newborn, tapi di rumah sakit sekali lagi udah disediakan popok untuk newborn, udah disediakan beberapa popok. Bisa bawa untuk jaga-jaga, nanti kalau misal pulang di rumah kan masih repot gitu, bisa pakai popok untuk newbornnya dulu. Tapi biasanya kalau udah sampai rumah kan pakainya nanti popok kain. Nah nanti bisa pakai popok kain, cuman kalau untuk awal-awal mungkin kalau caranya baby gym sih pakai popok pampers itu loh, pampers newborn gitu, jadi biar nggak ribet karena masih pemulihan kan, dan nggak masalah sih kalau pakai yang buat newborn. Nah untuk berikutnya adalah peralatan yang bisa dibawa untuk suami ya, atau yang nunggu proses persalinan. Itu bisa kalian membawa baju ganti 2 atau 3 style, itu 2 aja sih cukup sih sebenarnya, tapi bisa untuk jaga-jaga suruh siapin aja 2-3 style gitu. Terus juga underwear-nya jangan lupa. Terus yang berikutnya itu bisa bawa makanan camilan atau minuman camilan kayak gitu. Itu penting soalnya nanti kan pasti nungguin tuh lapar, terus nggak bisa pergi-pergi, jadi lebih baik tuh udah mempersiapkan makanan dulu ya, kayak roti-roti gitu yang bisa dibawa, yang praktis gitu kan. Itu nanti bisa bawa ya buat sangu lah istilahnya. Terus juga kalau untuk yang beragama Islam atau yang Muslim bisa bawa alat sholat. Kalau untuk suami kan pasti, atau pendamping yang untuk persalinan kan pasti nanti kan sholat kan. Kalau kita kan yang melahirkan kan udah masuk nifas, jadi nggak perlu bawa alat sholat. Kalau yang untuk pendamping itu perlu bawa alat sholat. Yang terakhir itu perlu bawa alat mandi, seperti ya alat mandi pribadi kayak sabun, terus cuci muka, terus juga sikat gigi, handuk juga itu juga perlu untuk dibawa, karena kan sebaiknya ketika menunggui ibu setelah melahirkan itu nggak sering-sering keluar ya. Jadi kalau udah prepare kan enak, jadi nggak perlu pergi keluar. Kalau untuk suami sih cukup sih itu. Nanti kalau misal ada perlu butuh apa kan jadi beli ketika proses melahirkannya selesai ya. Cuman kalau yang perlu dibawa sih itu. Oh ya, untuk yang terakhir yang sebenarnya perlu juga dibawa tapi kemarin nggak dibawa, jadi kalian perlu menyediakan breast pump ya, pompa payudara. Jadi ketika kita melahirkan itu nanti kemungkinan kan bayi minumnya masih sedikit-sedikit, dia masih sering tidur, jadi otomatis itu payudaranya pasti yang udah produksi ASI itu nanti akan bengkak. Jadi sebaiknya itu tuh langsung dipompa aja ya, jadi ASInya bisa disimpan buat dikasih nanti ketika bayi itu bangun. Nah itu kemarin tidak terpikirkan sama sekali, jadi ini sarannya biar gym lebih baik kalian bawa pompa, mau yang itu manual atau yang mau yang elektrik nggak masalah, yang penting itu udah dibawa, udah disterilkan sekalian, jadi nanti di rumah sakit tinggal dipakai seperti itu. Itu yang terakhir, yang paling penting sih, yang paling penting yang kemarin tidak sempat dibawa. Oke guys, kayaknya sekian ya video dari Baby Gym kali ini, semoga membantu buat persiapan melahirkan normal ya, apa aja yang harus dibawa untuk di rumah sakit. Sampai ketemu lagi di videonya Baby Gym yang berikutnya. Jangan lupa buat like dan subscribe Baby Gym YK YouTube channel agar nggak ketinggalan video-video yang menarik lain.